I studied the last 500 years of history, and it happens over and over again in all cases. So I could take the British Empire, I could take you through all the empires, but the Dutch Empire before that continues until there's a rising power challenging an existing power in the existing world order, which typically is deteriorating at that time. And then you have international conflict. 500 tahun terakhir, dunia nggak pernah dipimpin sama satu negara secara terus-menerus. Serius, tiap kurang lebih 100 tahunan selalu ganti pemain utama. Selalu ada imperium baru yang menguasai dunia. Dan hampir setiap pergantian itu didahului oleh krisis besar. Nah, semua itu bukan kebetulan. Karena kalau kita lihat tahun 1500-an, yang menguasai dunia itu adalah Spanyol. Tahun 1600-an ada Belanda, 1700-an sampai 1800-an itu Inggris, dan 1900-an sampai saat ini yaitu Amerika. Dan setiap transisi itu ada peperangan, ada krisis, dan ada reset system. Dan di sini gue akan bahas apakah kita sudah dekat untuk memasuki fase atau masa transisi pergantian kekuasaan dunia yang baru, yang penuh dengan berbagai macam drama umat manusia. Kita masuk chapter 1. Siklus 100 tahunan itu nyata guys, bukan ngasal. Karena dunia itu bukan selalu ada hal baru, tapi selalu ada siklusnya. Dan di mana siklusnya itu selalu berulang. To understand what is coming at you, you need to understand what happened before you. Jadi kalau kita mau lihat dunia itu ke depannya seperti apa, maka kita juga harus lihat dunia itu dulunya seperti apa. Coba kita tarik mundur lagi, jauh ke belakang, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, tapi 500 tahun. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, selalu ada pola yang berulang. Kurang lebih dari setiap 1 abad, pusat kekuatan dunia pindah tangan. Ini bukan teori konspirasi, tapi ini sejarah. Karena kalau kita lihat tadi ya, tahun 1500-an sampai 1600-an itu ada Spanyol yang menguasai dunia. Nah, mereka tuh nemuin dunia baru. Emas dan perak dari Amerika Latin itu ngalir deras ke Eropa. Dan armada laut mereka tuh, wah, gak usah ditanya. Salah satu yang paling ditakuti pada saat itu. Spanyol tuh kaya banget, tapi masalahnya di situ juga. Ekonomi mereka terlalu bergantung pada emas hasil rampasan, bukan dari produksi, bukan dari inovasi. Nah, ketika emas kebanyakan masuk ke negaranya, harga-harga pun jadi naik dan terjadilah yang namanya hyperinflasi. Ditambah lagi, Spanyol pada saat itu terlibat banyak perang di Eropa. Biaya militernya membengkak, kas negaranya terkuras, dan akhirnya memang mereka kayanya cepat, tapi mereka runtuhnya juga cepat. Kita pindah pada tahun 1600-an sampai 1700-an. Masuk eranya Belanda. Belanda itu negara kecil, tapi mereka tuh cerdas dan efisien banget. Mereka punya VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie. Nah, VOC itu perusahaan dagang pertama di dunia yang sahamnya diperjualbelikan ke publik. Artinya apa? Artinya konsep pasar modal modern itu tuh lahir dari sana. Dan pada saat yang sama juga Amsterdam jadi pusat keuangan dunia. Sehingga semua orang mau investasi lewat Belanda. Karena banyaknya modal yang Belanda punya pada saat itu, sehingga mereka bisa membangun kapal-kapal yang canggih untuk bisa menjelajahi ke seluruh dunia, untuk bisa mencari kekayaan baru dari berbagai macam negeri-negeri yang ada di dunia, termasuk pada saat itu ya Indonesia. Mereka tuh kuasai jalur perdagangan Asia Eropa. Tapi kejayaan itu nggak abadi. Belanda mulai perang laut lawan Inggris, dan yang kita ketahui bersama bahwa biaya perang itu sangat-sangat mahal, sehingga uangnya pun ternyata masih nggak cukup untuk memperkuat armada perang, sehingga ya biaya militernya membengkak. Sementara itu Inggris mulai unggul dalam produksi industri, sehingga pelan-pelan Belanda kehilangan momentum. Akhirnya Inggris merebut tahta kekuasaan dunia. Revolusi industri lahir dari sana. Ada mesin uap, ada tekstil, batu bara, kereta api. Mereka bukan cuma dagang, tapi mereka produksi massal. Produktivitasnya naik gila-gilaan. Akhirnya Inggris unggul di situ. Mereka kuasai laut, mereka punya koloni di mana-mana, dan pound sterling seketika jadi mata uang global. Dan pada saat itu pusat dunia beralih ke London. Tapi begitu masuk ke abad 20, dua perang dunia menghantam Eropa, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Biaya perang luar biasa besar, infrastruktur hancur,
utang menumpuk, dan di titik itulah Inggris runtuh dan tongkat estafet pindah lagi. 1900-an sekarang eranya Amerika. Setelah tahun 1945, Eropa porak-poranda, tapi Amerika, industri mereka utuh, ekonomi mereka justru tumbuh, dan sebelumnya pada tahun 1944 lahir sistem Bretton Woods. Nah, Bretton Woods itu kesepakatan internasional yang bikin dolar jadi pusat sistem keuangan dunia. Dolar jadi mata uang utama perdagangan global. Kenapa? Ya, karena minyak dunia dijual pakai dolar, perdagangan internasional juga pakai dolar, cadangan devisa banyak negara juga disimpan dalam bentuk dolar. So, artinya simple. Kalau dunia butuh dolar untuk berdagang, maka dunia otomatis bergantung pada Amerika. Itulah sumber kekuatan sebenarnya. Bukan cuma di militer, tapi di sistem. Tapi sekarang kita lihat realitanya, Amerika sudah melewati berbagai macam fase yang membangun negerinya. Tapi mereka sudah sedang mulai masuk ke fase akhir dari sebuah kebangkitan negara menjadi sebuah keruntuhan. Karena kalau kita lihat, utang nasional Amerika pada saat ini tuh udah di atas atau udah tembus 30 triliun US dollar, yang dimana itu lebih tinggi daripada PDB per tahunan negara Amerika. Terus juga defisit anggaran hampir tiap tahun. Industri manufaktur juga banyak pindah ke Asia sejak tahun 1990-an. Nah, simulasinya tuh kayak seperti ini. Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one wants to challenge this power, a period of peace and prosperity typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more borrowing. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly. So the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money and increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order. And the cycle begins again. Ya, kalau kita lihat tadi, perang itu mulai terasa familiar. Ketika utang negara tinggi, biaya geopolitik juga mahal, polarisasi dalam negeri itu meningkat, mirip fase-fase akhir kekuatan besar sebelum akhirnya runtuh. Nah, pertanyaannya, apakah Amerika akan runtuh ke depannya? Maka jawabannya, But do you think it's conceivable that in the next 50 to 100 years, the US could no longer be the dominant power globally? Yeah. Yeah, more than conceivable. ya tapi kalau kita belajar dari 500 tahun terakhir, tidak ada imperium yang bertahan selamanya. Dan ketika polanya mulai berulang, biasanya itu bukan kebetulan, tapi itu adalah sebuah sinyal. Sinyal apa? Kita masuk chapter 2. Kalau tongkat estafet pindah, siapa yang bakal pegang? Kalau kita lihat kondisi sekarang, ya dunia itu lagi berubah pelan-pelan. Dulu pusatnya jelas banget, semua muter di Amerika Serikat. Ekonominya, militernya, dolar, teknologi, semua arahnya ke sana. Tapi sekarang, nama Cina makin sering muncul. Kita aja kalau beli barang elektronik, banyak komponen dari sana. Mobil listrik, baterai, panel surya, rata-rata ada peran Cina di situ. Dan mereka nggak cuma jualan barang, mereka bangun pelabuhan, mereka bangun rel kereta, bangun jalur logistik di banyak negara, sehingga Asia kena, Afrika kena,
Eropa Timur juga kena. Artinya simpel, kalau barang dunia lewat jalur yang mereka bangun, sehingga posisi mereka tuh makin kuat. Nah pertanyaannya, apakah Amerika saat ini tuh masih kuat? Ya jawabannya masih. Amerika Serikat masih pegang militer paling kuat, dolar juga masih jadi mata uang utama dunia. Sistem global yang lahir dari Bretton Woods Conference itu sampai sekarang masih kepakai. Tapi masalahnya juga numpuk, utangnya gede banget, politik dalam negeri itu ribut terus, tarik-tarikan kepentingan makin keras. Dan kalau kita lihat sejarah, mulai dari Spanyol, Belanda, Inggris, mereka dulu kuat banget, tapi sekarang ya bukan lagi menjadi negara sebagai pusat dunia. Turunnya juga mereka tuh nggak sehari dua hari, tapi pelan-pelan. Nah pertanyaannya, kenapa 2030 sering banget disebut? Karena banyak target dunia dikunci di angka itu. Energi bersih, mobil listrik, ada AI, otomatisasi, digitalisasi besar-besaran, dan negara yang paling cepat pegang teknologi inti di fase ini biasanya punya pengaruh paling besar dan potensi untuk menguasai dunia. So now the question is going to be who wins the technology war, because the winner of the technology war is going to win all wars. Okay? In other words, they'll win the economic war. They'll win the geopolitical war because technology. And of course, then we have technology. The United States and China are in the big technology competitions. The others are really not in the game. They don't have the money, this innovation and talent, in a sense, to play at that scale, and so on. So we have a great, technology war, which can be used to create great advances, but at the same time can be used for great conflicts. Sekarang yang diperebutin tuh ada chip, semikonduktor, AI, energi masa depan. Siapa yang unggul di situ, dia yang bakal banyak diikutin. Nah, kalau pusat kekuatan itu pindah, dampaknya ke kita apa? Ya, perubahannya ada banyak. Di antaranya itu mata uang yang dominan pasti berubah, jalur perdagangan berubah, arah investasi, harga energi, dan biasanya setiap peralihan kekuatan besar itu nggak pernah sepi. Ada perang dagang, ada tensi politik, ada lomba teknologi, semuanya itu jarang mulus. Berarti 2030 bisa jadi salah satu titik penting. Dan kalau tongkat estafet itu pindah, siapa yang paling siap? Kita masuk chapter 3. Kalau di chapter 1 kita lihat polanya seperti apa, di chapter 2 kita lihat pergeserannya itu bagaimana. Sekarang pertanyaannya satu, kenapa hampir semua jalan itu ujungnya di 2030? Target iklim dipasang di tahun itu, transformasi energi juga 2030, digitalisasi juga 2030, pembangunan global 2030, United Station lewat SDGs-nya juga pasang deadline di sana, World Economic Forum juga ngomong hal yang sama. Nah, ini bukan teori kiamat guys, ini juga bukan ramalan dunia bakal runtuh, tapi kalau kita sambungkan ke sejarah 500 tahunan tadi, setiap kali imperium berganti, selalu ada fase penataan ulang sistem. Bukan cuma perang senjata, tapi perang standar. Siapa yang atur perdagangan, siapa yang atur mata uang, siapa yang atur teknologi, siapa yang atur energi. Dulu Inggris menang karena revolusi industri, Amerika menang karena sistem dolar dan Bretton Woods-nya. Tapi sekarang yang diperebutkan itu ada AI, semikonduktor, energi masa depan, rantai pasar global, dan gesekannya itu nyata guys. Perang dagang ada, perang chip ada, perang sanksi ada, perang pengaruh ada. Nah ini tuh belum perang dunia besar, tapi tensinya tuh udah mulai terasa. Dan kalau sejarah konsisten, fase tegang itu bukan akhir, itu tanda bab baru mau dimulai. Sekarang bagian yang paling menarik, kenapa negara-negara yang kelihatannya stabil itu justru paling siap krisis? Kita lihat negara Swedia. Swedia itu udah membagikan buklet kesiapsiagaan krisis nasional berjudul Om Krisen eller Kriget Kommer. Belanda dan Inggris juga memperkuat narasi kesiapsiagaan sipil. Ini bukan negara gagal guys, ini juga bukan negara kacau, justru negara matang. Negara yang matang paham satu hal, yaitu transisi global hampir selalu berisik. Dan tahun 2030 bisa jadi bukan sekedar target pembangunan, tapi di titik itulah adalah titik konsolidasi. Titik di mana standar baru ditetapkan. Siapa pemimpin teknologi, siapa pengendali energi, siapa pusat sistem keuangan berikutnya. Kalau itu terjadi, maka dampaknya bukan cuma geopolitik, tapi ke hidup kita. Nah di fase kayak gini, yang bahaya itu bukan krisisnya, tapi yang bahaya adalah orang yang gak sadar kalau dunia ini sedang di masa pergantian struktur. Karena orang yang hidup di tahun 1910, mereka tuh nggak sadar kalau mereka lagi di era ujungnya Inggris. Dan orang yang hidup tahun 1940-an tuh nggak sadar kalau Amerika itu bakal jadi pusat dunia. Lah kita bisa melihat semua gesekan ini secara live. Dan menurut gua, itu
itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena di momen 100 tahunan kayak gini, ada dua tipe manusia. Yang pertama, yang hanya nonton saja atau hanya sekedar tahu bertanya aja. Dan yang kedua, orang yang bisa baca arah sejarah sebelum semua orang sadar kalau sistem global ini itu bakal berubah, sehingga mereka tuh siap kalau amit-amit beneran terjadi. So guys, kalau kalian suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa klik subscribe, comment, and like. Gue Nuki, see you in the next video. Bye-bye.